warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat Evifor, saya Arinda Intasari. Kali ini kita ada program baru dari channelnya Evifor, yaitu kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang tokoh maupun tempat. Nah, kali ini saya berada di Pesantren Masyarakat Klaten yang ada di Ngantiwarna. Untuk lebih dalamnya lagi, kita akan berbincang-bincang dengan pendiri sekaligus pengasuh dari Pesantren Masyarakat Klaten ini. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita ngobrol langsung. Nah, Sobat Evifor, kali ini saya sudah bersama pendiri sekaligus pengasuh dari Pesantren Masyarakat Klaten, yaitu beliau Bapak Madjo. Assalamualaikum Bapak Madjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Mbak. sehat. Langsung saja nggih Pak, bisa diceritakan awal mula terbentuknya pondok pesantren ini itu seperti apa Pak? Baik, Iya. terima kasih Mbak. Jadi Pesantren Masyarakat Klaten ini didirikan pada tahun 2014, berawal dari niat baik kami bersama teman-teman untuk mendirikan pesantren di desa yang terpencil ini. Jadi desa ini berada di wilayah Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Mbometen, Kelurahan Ngandong, Kecamatan Ngantiwarna, Kabupaten Klaten. Yang mana kampung ini berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kami sangat bersemangat sekali karena memang anak-anak di sekitar kampung ini membutuhkan media untuk belajar. Begitu Mbak. Oh, begitu. Ya. Jadi santrinya dari lingkungan masyarakat desa sini nggih Pak? Ya, betul. Jadi bermacam-macam Mbak. Jadi Pesantren Masyarakat Klaten ini mempunyai unit-unit kerja yang mana masing-masing membidangi unit kerja masing-masing. Yang pertama, Pesantren Masyarakat Klaten ini mempunyai unit kerja Ma'had Tahfidzul Quran Alhamdulillah, yang ini adalah santri-santri yang dipersiapkan untuk menjadi dai-dai tangguh untuk negeri. Jadi santrinya dari luar Jawa ada, dari Jawa Tengah ada, dari Kalimantan ada, dari Makassar, dari Sulawesi, berbagai macam daerah belajar di sini, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun dan dari manapun asalnya, ketika mempunyai niat baik untuk belajar, kita terima. Insya Allah. Ya. Apa saja program unggulan dari pondok pesantren masyarakat ini Pak? Bisa Ya. dijelaskan? Yeah. Baik Mbak, program unggulan dari Pesantren Masyarakat Klaten diantaranya yang pertama adalah Ma'had Tahfidzul Quran Alhamdulillah dengan target mencetak dai-dai tangguh untuk negeri, dan ada lagi Taman Pendidikan Tahfidzul Quran. Ini adalah pendidikan yang menyasar usia dini sampai 15 tahun. Jadi santrinya itu dari usia TK, playgroup, sampai dengan taraf jenjang sekolah menengah pertama. Dengan target-target yang sudah ditentukan, yang membentuk karakter anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat. Dan program selanjutnya ada namanya Pesantren Lansia. Nah, pesantren lansia ini membersamai masyarakat sekitar yang usia lanjut untuk tetap bisa nyaman beribadah bersama-sama pesantren, di masjid pesantren, karena konsep dari pesantren masyarakat ini adalah masyarakat yang berada di tengah-tengah masyarakat dan terbuka untuk masyarakat. Insya Allah. Kalau untuk motivasi Bapak mendirikan pesantren ini apa sih Pak? Karena kan beda dari pesantren pada umumnya ya. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Baik Mbak. Sebenarnya konsep pesantren ini tidak ada bedanya dengan pesantren-pesantren lainnya. Cuman pesantren masyarakat ini memang
berada di tengah-tengah masyarakat dan berbaur dengan masyarakat, karena seluruh masyarakat ini adalah santri-santri kita. Jadi warga masyarakat sekitar ini adalah santri pesantren. Jadi kita menyatu, masjid yang dipakai masyarakat adalah masjid yang dipakai santri juga. Kegiatan kami tidak tertutup, kegiatan kami sangat terbuka, bahkan kami tidak disekat oleh pagar ataupun tembok-tembok yang tinggi, tidak. Karena kami membaur dengan masyarakat dan seluruh kegiatan yang kami lakukan disaksikan langsung dan diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya, jumlah santri yang ada di pesantren ini ada berapa sih Pak? Ya. Untuk sejauh sekarang? Untuk yang santri awal, yang usia sampai 15 tahun, kurang lebih 250 santri yang belajar di sini. Dan untuk Mahat, alhamdulillah ini ada sekitar 20 santri. Kegiatan dari santrinya apa aja sih Pak? Untuk kegiatan saya rasa sama dengan pesantren-pesantren lainnya. Santri-santri kami belajar di sini, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, mendalaminya dan berusaha mentadaburinya. Sama dengan pesantren yang lain, cuman santri-santri kami ada namanya pelajaran tambahan. Santri-santri kami juga belajar bertani, karena pesantren kami mandiri pangan, jadi santri menanam padi, santri menanam sayur. Apa yang diupayakan santri sudah mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Jadi pesantren kami sama konsepnya dengan pesantren yang lain, hanya ada tambahan-tambahan kecil untuk memicu santri lebih kreatif. Apakah ada program tahfidz Pak untuk santri? Iya, jadi target tahfidz dari Mahat Tahfidzul Quran alhamdulillah adalah hafidz 30 juz, Mbak. Yang santri TPT kita tadi saya sampaikan di depan, targetnya adalah hafal hafidz 5 juz. Jadi juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, juz 26 gitu, Mbak. Ada target untuk menghafal 5 juz itu berapa bulan gitu ada? Di pesantren kami target hafalan 5 juz ini dicapai maksimal usia anak 15 tahun. Jadi setelah lulus SMP berarti jenjang berikutnya sudah tidak bisa belajar di TPTQ karena sudah maksimal. Jadi targetnya adalah maksimal lulus SMP. Ya. Begitu. Untuk sejauh ini apakah sudah ada yang sudah khatam 30 juz, Pak? Setiap santri yang keluar dari Mahat ini yang diwisuda itu harus mencapai 30 juz, Pak. Jadi lulusan dari Mahat ini sudah banyak yang keluar dan mengabdikan diri di masyarakat. Ada yang di Semarang, ada yang di Klaten, banyak tersebar di tempat-tempat yang membutuhkan dai dari kita. Bisa dijelaskan Pak kegiatan apa yang langsung berhubungan dengan masyarakat? Ya, baik Mbak. Jadi kami berusaha membersamai masyarakat sekitar. Di antaranya program tasmik yang dilakukan para santri. Setiap hari Kamis, santri pesantren ini keluar ke masjid musola sekitar. Mereka melakukan tasmik di masjid dan musola sekitar bersama masyarakat setempat dan tidur di musola dan masjid yang dihadiri. Nah, ketika bangun hari Jumat, Mbak. Jadi hari Jumat itu santri membersihkan masjid untuk persiapan sholat Jumat. Nah, ketika sudah selesai, para santri ini kembali lagi ke pesantren untuk melakukan sholat Jumat bersama-sama di pesantren. Begitu. Untuk menambah wawasan sobat dari FIVOR, boleh kita keliling-keliling di lingkungan pesantren, Pak? Boleh, Mbak, silahkan. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan, kita tunjukkan asramanya, terus kita tunjukkan lingkungan pesantren, boleh nanti
kita jalan-jalan bersama-sama. Baik, Pak. Baik, Mbak Rinda. Jadi kita sekarang berada di asrama Mahat Tahfidzul Quran Alhamdulillah. Para santri beristirahat di sini. Ini asrama santri, 2 lantai, ada di lantai 2 dan di lantai 1, Mbak. Gitu, Mbak Rinda. Pak Madjo, untuk menjadi santri di sini, ya, apakah setiap bulannya ada biaya operasionalnya? Oke, jadi untuk menjadi mahasantri di sini tidak perlu mengeluarkan biaya karena kami memberikan biaya full, beasiswa 100% untuk para santri. Gratis ya, Pak? Iya. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Terus kita ke mana lagi, Pak? Baik, tempat sini, Mbak. Santri, untuk kegiatan santrinya. Yang kita lihat depan ini, bangunan depan ini adalah aula yang biasa dipakai para santri untuk bercengkrama pas malam hari atau pas waktu-waktu luang, belajar di sini, bisa santai di sini, gitu, Mbak. Begitu ya. Baik. Terus kita kemana lagi nih, Pak? Nah, ini kita tunjukkan miniatur perkebunan, Mbak. Jadi yang kita lihat depan ini miniatur perkebunan modern. Jadi bisa kita terapkan di lahan-lahan yang luas untuk model perkebunan yang luas, akan tetapi cukup dengan sedikit tenaga kerja. Karena konsep dari perkebunan ini adalah smart garden. Jadi untuk mengairi perkebunan ini cukup dengan satu titik kita operasikan, semuanya sudah teraliri air, Mbak. Ini contohnya kita tunjukkan. Ditanemin apa aja sih, Pak? Kebetulan ini kebun kelengkeng, Mbak. Kebun kelengkeng. Oh. Ya, ini, Mbak, ya. Kita operasikan, Mbak. Nah, ini airnya langsung otomatis gitu ya, Pak? Ya. Jadi semua pohon yang di sini sudah teraliri oleh air. Oh, gitu. Jadi nggak perlu pakai selang. Jadi seandainya nanti para santri yang sudah lulus dari pesantren ini bisa mengembangkan metode-metode yang kita punya ini di daerah masing-masing. Contohnya di Kalimantan yang lahannya masih luas, bisa saja membuat perkebunan yang luas tetapi dengan perawatan yang sangat ringan. Jadi cukup sekali operasional dengan tenaga kerja yang sedikit, perkebunan ini sudah terawat. Nah, jadi ini adalah ilmu yang diberikan kepada santri yang bisa diterapkan di daerahnya masing-masing, gitu. Dan bisa menghemat tenaga. Ya, sebenarnya kalau Mbak Arinda datang kemarin bisa menikmati buah kelengkeng ini habis panen ini, Mbak. Hasil panen. Habis panen, jadi buahnya sudah habis. Begitu. Iya. Kira-kira sekali panen itu biasa dapat berapa kilo, Pak? Untuk pohon sebesar ini, kalau berbuah full kemarin itu bisa mencapai 25 sampai 30 kilo buah kelengkeng. Gitu ya? Jadi ini adalah miniatur perkebunan yang kita edukasikan kepada santri untuk diterapkan di daerah manapun. Jadi perkebunan bisa kita buat simpel seperti ini, dengan sedikit tenaga kerja sudah mampu mengoperasikan perkebunan yang luas, begitu. Jadi ini salah satu contoh miniatur perkebunan modern, gitu, Pak. Selanjutnya kita mau menuju ke mana nih, Pak? Baik, Mbak, ini kita selesai dari perkebunan yang berdekatan dengan asrama. Nanti kita akan menuju ke masjid. Jadi jarak antara asrama menuju ke masjid tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 100 sampai 150 meter. Baik, mari kita ke sana, Mbak.
Jadi biasanya santri kalau sudah persiapan, sudah bersih berdiri, sudah mandi, terus menuju ke masjid, jaraknya tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk meregangkan otot-otot sambil olahraga, jogging. Jadi ada aktivitas yang cukup enak untuk badan segar, jadi jaraknya cukup lumayan. Jadi santri senang juga mempunyai suasana lain. Jadi tidak hanya di gedung, karena memang konsep awal memang tidak ada pagar, tidak ada tembok yang menghalangi. Jadi kami berbaur dengan masyarakat sekitar. Nah ini Mbak, di depan ini ada namanya hamparan lumpur. Ini memang sengaja kita buat tetapi belum jadi. Jadi ini adalah alun-alun kecil. Jadi kalau pesantren atau masjid itu biasanya di sampingnya ada alun-alun. Nah ini meskipun kecil kita adakan, namanya alun-alun Mahat Alhamdulillah. Nah di depan kita ini alun-alun Mbak. Mari kita menuju ke alun-alun Mbak. Wah, bisa buat camping ya Pak? Ya boleh. Nggak harus ke gunung atau bukit. Iya betul. Iya. Jadi ini di pinggir-pinggir alun-alun ini kita tanami buah. Ada buah pisang, ada buah kelengkeng, ada namanya pohon apa namanya melinjo. Jadi pohon melinjo ini adalah pohon yang tidak manja. Ketika sudah hidup akan memberikan sumbangsih kepada yang nanam, ini sudah maksimal, akan berbuah terus. Daunnya bisa disayur, buahnya bisa dibuat emping. Iya, ya. Dulu ketika nenek moyang kita mau berhaji itu kan naik kapal Mbak, dulu bukan naik pesawat tetapi naik kapal. Ketika belum punya pohon melinjo, tidak akan berani meninggalkan anak istrinya untuk berhaji. Jadi kalau sudah punya pohon melinjo, ada pohon kelapa, nah ini keluarga anak istri ditinggal berhaji berbulan-bulan, tidak akan kelaparan Mbak. Nah ini kita ciptakan sumber-sumber makanan di lingkungan pesantren, sehingga pesantren ini hidup. Pesantren ini segar, jadi tidak harus belanja ke mall, tidak harus belanja ke pasar-pasar modern, akan tetapi di sekitar pesantren ini sudah ada tercipta makanan-makanan yang siap kita panen, gitu Mbak. Bisa langsung ngambil sendiri ya Pak? Ya, tanpa perlu jauh-jauh ke mall. Betul Mbak Arinda. Terus selanjutnya kita mau ke mana lagi Pak? Baik, ini di samping alun-alun, ini ada namanya perpustakaan santri, dan di samping perpustakaan ini ada masjid yang digunakan untuk masyarakat dan santri. Nah, bisa kita lihat Mbak, mari. Perpustakaan kita ada di sini ya Pak? Ya, dimasuk ini adalah perpustakaan. Nah ini kita tanami juga tanaman-tanaman yang memang nanti akan bermanfaat Mbak. Jadi ini pohon ini cincau Mbak. Jadi ini bisa dipakai untuk minuman sehat, minuman segar. Ini nanti akan tumbuh dan bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar dan para santri. Jadi ini minuman istimewa ini nanti Mbak. Tidak perlu kita beli ke supermarket, kita buat sendiri cincaunya, luar biasa. Iya. Ada jambu juga ya Pak? Ini pohon apa namanya, surikoyo. Iya. Ini. Oke, kita lihat apa namanya, perpus. Nah ini biasa para santri di waktu luang berada di perpus untuk mengisi waktu luang, membaca buku-buku, membaca kitab-kitab, berada di sini Mbak. Cukup luas ya Pak? Ya, cukup untuk apa namanya, berkegiatan di dalam sini. Iya. Selanjutnya Mbak, kita ke masjid.
Pak Madjo mungkin ada kegiatan yang ada di masjid untuk masyarakat atau mungkin bisa kegiatan rutin selain sholat ataupun ngaji, Pak? Ya, jadi masjid ini difungsikan ganda. Masjid ini milik pesantren, masjid ini milik masyarakat. Jadi masjid ini multifungsi. Jadi masyarakat melakukan sholat berjamaah bersama santri. Masyarakat juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masjid ini. Jadi kita bersama-sama. Dan di depan halaman masjid ini kalau pas waktu bulan puasa, semua masyarakat berkumpul untuk melakukan buka bersama santri yang menyiapkan, masyarakat berkumpul bersama untuk melakukan buka bersama. Jadi sentral daripada kegiatan itu kita upayakan maksimal di masjid. Jadi nanti ada kegiatan apapun yang bernuansa keagamaan berada di masjid. Entah itu bulan puasa, Ramadan, atau hari-hari biasa, kita fokuskan di masjid. Jadi masjid ini insya Allah akan selalu ramai, akan selalu makmur, digunakan seluruh masyarakat sekitar dan para santri ikut berdampingan bersama masyarakat. Begitu, pasti tentunya ramai ya Pak? Ya. Enggak di bulan puasa aja yang ya, ramai? itu Mbak. Baik Mbak Arinda, kita sudah sampai di lahan pertanian. Lahan pertanian warga pesantren masyarakat Klaten. Ini adalah sawah-sawah yang dikerjakan oleh pesantren, warga pesantren, penduduk di sekitar pesantren yang kita dampingi. Pesantren masyarakat mendampingi bertani kepada seluruh masyarakat yang bergabung dalam komunitas pesantren masyarakat. Jadi kita siapkan bibitnya, kita siapkan pupuknya, kita siapkan biaya operasionalnya. Jadi pesantren masyarakat bersama Mas Triman, masyarakat santri Indonesia Mandiri Pangan, bekerja sama dengan Koperasi Haraka. Koperasi Haraka ini sangat luar biasa, langsung terjun ke masyarakat, mendampingi masyarakat dan membiayai seluruh pengeluaran para petani. Jadi para petani ini sekarang sudah sangat nyaman, sangat ringan mengerjakan sawahnya karena seluruh biaya sudah ditanggung oleh Koperasi Haraka. Begitu Mbak. Gitu ya. Jadi santri dan masyarakat tinggal mengolah saja gitu ya? Ya betul. Kalau ini Pak, untuk Mas Rimannya sendiri panen rayanya itu setiap kapan Pak? Ya, tentunya panen raya ini akan kita upayakan berbarengan karena yang pertama untuk memutus mata rantai hama. Jadi ini bisa kita lihat hamparan padi, tanaman padi ini serentak. Jadi insya Allah nanti ini akan panen bersama-sama. Panen raya akan dilakukan bersama-sama pesantren, bersama-sama Koperasi Haraka dengan harapan para petani ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih sejahtera karena para petani lebih berdaya, lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi karena Koperasi Haraka memberikan pendampingan PPL kepada para petani sehingga ketika tanaman ini bermasalah sudah terdeteksi dari awal dan akan segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Begitu Mbak. Ya. Selanjutnya untuk pengolahannya sendiri Pak, dari SDM dan operasional tadi kan dari Koperasi Haraka. Ya. Begitu. Mungkin ada teknik untuk mengajari para santri maupun masyarakat? Ya, otomatis semuanya menjadi terdidik, otomatis semuanya menjadi tercerahkan. Bagaimana caranya bercocok tanam dengan baik, bagaimana caranya menanam padi baik, menanam jagung dengan baik sehingga panennya akan maksimal. Jadi Mbak Arinda, di luar negeri, di Vietnam, jagung lahan 1 hektar itu mampu menghasilkan 12 ton jagung, 11 sampai 12 ton jagung. Sedangkan di petani kita di Indonesia ini 1 hektar itu hanya menghasilkan 6 sampai 7 ton. Nah, ini yang akan kita perbaiki.
unsur-unsur kesuburan tanah ini akan kita perbaiki dengan pola-pola organik, sehingga harapannya nanti kualitas panennya lebih baik dan kuantitas panennya lebih banyak. Begitu, Pak. Begitu ya, Pak. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Ya. Dari jenis tanaman sawah ini mungkin ada yang lain? Ya, jadi ini adalah lahan hamparan tanaman padi. Nanti kita akan menuju ke lahan kedua. Lahan kedua ini adalah jagung. Kita menanam jagung, kita menanam padi. Jadi mungkin nanti kita selepas ini akan sama-sama melihat lahan jagung kita, Pak. Baik, Mbak Rinda, sekarang kita berada di sawah yang digarap oleh warga pesantren masyarakat. Nah, ini kita berada di pertanian jagung, Mbak. Jagung ini ditanam oleh warga masyarakat pesantren dan didampingi oleh Koperasi Haraka, yang mana biaya pupuknya, biaya olah lahannya, pembelian bibitnya, semuanya disiapkan oleh Koperasi Haraka. Jadi warga pesantren ini bertani dengan nyaman, bertani dengan enak, karena semuanya sudah di backup oleh Koperasi Haraka bersama Mas Triman. Program kami bersinergi untuk melakukan pendampingan pertanian kepada masyarakat, Mbak Arinda. Kalau boleh tahu nih, Pak, pupuknya apa ya, Pak? Kok sudah apa? Subur begitu ya, Mbak ya. Tingginya udah hampir menyerupai tinggi saya. Ini memang luar biasa. Jadi pupuk yang disiapkan adalah pupuk yang memang khusus telah dirancang oleh Koperasi Haraka melalui PPL, pendampingan pertaniannya. Jadi ini perbandingannya adalah 25% pupuk kimia, 75%-nya organik. Jadi harapannya nanti kesuburan tanah ini akan kembali lagi seperti dulu, sehingga pertanian yang ada akan semakin maksimal dan hasilnya luar biasa. Harapan kami seperti itu, Mbak Arinda. Terima kasih kepada Bapak Madio sudah mengajak kita jalan-jalan mulai dari lingkungan pesantren maupun di luar. Saya izin mohon pamit undur diri. Harapan untuk pesantren masyarakat untuk kedepannya semoga selalu sukses dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik, Mbak, terima kasih atas kunjungannya juga. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Sukses untuk anak-anak muda milenial. Terus berkarya di bidangnya masing-masing dan selalu berdakwah di dalam keahliannya masing-masing. Sukses untuk sahabat FIVOR, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Teman-teman, sobat FIVOR, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.